sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat rahmatullah, kita bisa kembali bertemu di kajian kita terkait dengan eh, kitab Kaifah Hudimat ya, Al-Khilafah, dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ini kita akan memasuki sesi akhir ya. Jadi dari kitab ini, jadi hari ini kita masuk kepada pertemuan yang ke-15. Ya, insya Allah kita akan menyelesaikan, ya mudah-mudahan ya, ada umur itu 5 kali lagi ya. Jadi mungkin pas di seri 20 nanti ya. Jadi kitab ini kita insya Allah akan selesaikan nanti di pertemuan yang ke-20. Jadi mudah-mudahan di bagian-bagian akhir ini nanti Bapak Ibu sekalian masih bisa terus ya mengikuti. Maksud saya agar nanti kita tahu endingnya ya, meskipun saya yakin Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat rahmatullah sudah membaca ya kitab ini, tetapi saya ingin menegaskan bahwa banyak pelajaran yang sebenarnya bisa kita ambil dari eh, kitab yang begitu luar biasa ini di dalam mendetailkan ya. Jadi ini poinnya sebenarnya adalah mendetailkan berbagai proses ya dari bagaimana kemudian orang-orang kafir ya itu dengan segala upaya ya itu berusaha untuk meruntuhkan khilafah. Maka tentu adalah sesuatu hal yang logis, sesuatu hal yang juga alamiah begitu ya. Kalau kemudian umat Islam kalau ingin membangun kembali gitu ya khilafah, itu adalah tentu adalah biaqsa tokoh ya, dengan seluruh ya kemampuan begitu ya, sebagaimana juga secara alamiah pula orang-orang kafir itu tidak main-main, mereka melakukan upaya apapun untuk bisa meruntuhkan gitu sampai pada titik akhirnya gitu. Jadi sampai pada pertemuan 15 ini ya kita akan nanti menggambarkan bagaimana pengukuhan dari pemerintahan Ankara. Kemarin pertemuan terakhir kita sudah mendapatkan gambaran bahwa persoalan yang dihadapi ya oleh kaum muslimin pada saat itu di Istanbul khususnya sebagai pusat daripada Daulah Utsmaniyah. Sekali lagi saya tidak menyebut dengan Turki karena sekali lagi Turki itu adalah entitas yang baru nanti, maka posisi atau pengukuhan pemerintahan Ankara ini punya makna yang sangat-sangat penting ya dalam konteks ini, adalah bahwa ini menandai ya adanya kemudian dualisme ya kekuasaan yang semakin dimunculkan oleh Inggris. Jadi bukan semata-mata karena aspirasi dari orang-orang ya semacam Kemal begitu ya, tetapi juga memang ini adalah by design gitu ya. Jadi disinilah pentingnya saya kira kita mendetailkan tadi dan tidak perlu terjebak di dalam apa yang sering menjadi perdebatan tentang teori konspirasi gitu ya. Jadi banyak orang kadang-kadang mengatakan kamu itu terjebak di dalam konspirasi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita katakan, saya ingin berikan komentar sedikit tentang masalah ini ya. Orang sering mengatakan ada teori konspirasi gitu ya. Jadi kalau kita telusuri sebenarnya teori konspirasi itu adalah ya, secara makna gitu ya, secara makna itu kan koinspirasi, artinya ada dua itu minimal ya, ada dua pihak ya. Dua pihak ini bisa nanti bercabang-cabang begitu ya, yang intinya itu adalah memiliki rencana ya. Kalau dalam konteks ini inspirasi itulah gagasan, ide begitu ya, satu sama lain gitu ya. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Inggris itu yang menghancurkan khilafah melalui tangan anteknya yaitu Kemal Pasha begitu ya, itu dianggap teori konspirasi. Padahal faktanya setiap peristiwa politik itu ada desainnya ya. Jadi tidak mungkin, sama seperti sekarang ini orang heboh dengan banyak yang terkaget-kaget ya, ketika konon katanya salah satu pasangan itu telah menetapkan cawapresnya yang di luar dugaan katanya gitu ya. Nah, itu tidak mungkin, itu ada kebetulan di situ. Itu ada hitung-hitungannya gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau orang mengatakan wah ini konspirasi antara si Anu dengan Anu, ya sah-sah saja, tidak ada masalah begitu. Jadi jangan sampai kita nanti kalau bahasa saya itu sok objektif gitu ya, padahal sebenarnya juga tadi
miskin apa namanya analisis gitu ya. Ya so objektif itu maksudnya gini, seolah-olah Anda itu jangan mengkait-kaitkan setiap peristiwa itu pasti ada keterkaitan satu yang lain. Tinggal kita bagaimana menilai ya hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Ya oleh karena itu nanti kita bisa perdalam pada kesempatan yang lain. Nah, pengukuhan ya poin ke-15 kita hari ini atau malam hari ini adalah menunjukkan nanti bahwa Ankara itu ya itu adalah tadi bagian dari planning atau desain yang sudah disiapkan oleh Inggris. Nah, sekali lagi dimulainya, ini bab ini saya sengaja ulang-ulang agar nanti Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat makin tahu ya tentang benang merah ya peristiwa-peristiwa yang nanti menjadi sangat-sangat menentukan dari kehidupan umat Islam ya pada saat itu dan sekarang maupun yang akan datang. Jadi saya ingatkan kembali bahwa peristiwa tadi itu dimulai dengan Inggris mengklaim ya Anatolia pada saat itu. Ingat Anatolia itu adalah sebelah timur ya daripada Istanbul begitu ya, dan kemudian di sana dikatakan sedang dalam keadaan krisis yang membutuhkan tangan besi ya untuk penertiban. Ya, ini dimulai dengan daerah yang pertama itu adalah Izmir ya yang menurut mereka belum Ankara ya pada saat itu. Jadi yang dimaksud timur ini di sini adalah ada Istanbul di sini pusat kekuasaan daulah Islam ya Utsmaniyah pada saat itu. Nah, Izmir ini dianggap wilayah timur sampai kemudian nanti ke sini. Jadi wilayah yang di luar ini. Jadi ini kata Turki ini adalah kata yang baru sebenarnya ya. Nah, makanya kemudian ketika terjadi berbagai krisis di Izmir ya yang kemudian itu menjadi entry point daripada Inggris ya untuk kemudian menggeser ya kekuasaan itu dari Istanbul ke Ankara, maka desain itu dimulai gitu ya. Jadi dari sini kita lihat nanti ada konferensi Ardun Rum ya atau konferensi tanah Rum itu yang dimaksud adalah tadi apa bukan apa Romawi tetapi adalah Rum itu pengertiannya adalah Istanbul gitu ya, maksudnya di dalam konteks ini pada tanggal 23 Juli 1919 di mana waktu itu sekali lagi Kemal terpilih sebagai ketua komite tapi mereka masih setia ya kepada Sultan pada saat itu, kemudian mereka menolak penjajahan ya apa namanya bila Sultan tidak melindungi rakyat dari penjajahan, maka pemerintah sementara akan menjalankan urusan negara. Jadi sebenarnya apa namanya Kemal itu sudah memang mempersiapkan itu dan itu berkoeksistensi dengan rencana Inggris tadi itu. Maka Sultan tidak mengakui konferensi Ardun Rum tadi itu dan bahkan berusaha untuk kemudian melakukan tadi upaya untuk memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh Kemal tadi. Tetapi jangan lupa ya, saya ingatkan kembali Inggris itu menghalangi tentara Sultan untuk memadamkan pemberontakan Kemal tadi itu. Alasannya apa? Karena di dalam perjanjian ya Inggris mengatakan ada pasal ya yang melarang pembentukan tentara di daulah Islam ya. Sekali lagi posisi daulah Islam itu saat itu adalah sebagai negara yang kalah perang bersama dengan Jerman. Nah, kemudian dari situlah Damar Farid yang kita tahu sebagai perwakilan ya dari pemerintahan apa Istanbul pada saat itu kecewa dengan sikap Inggris itu dan mencari jalan lain, tetapi apa gagal ya dalam konteks menangkap Kemal tadi itu. Maka Kemal itu kemudian kabur ke kota Sivas. Nah, di kota Sivas ini terjadi konferensi berikutnya. Jadi ini nanti modusnya itu adalah konferensi-konferensi ini itu adalah semacam kayak upaya damai untuk melakukan berbagai langkah-langkah politik gitu ya pada tanggal 4 Agustus ya 1919 begitu ya. Nah, tapi lagi-lagi Kemal gagal mendapatkan dukungan ya untuk membentuk pemerintahan yang baru dan tentara masih berpihak kepada Sultan begitu ya, sehingga Kemal pun ya terpaksa kalau namanya petinju sedang dipukul gitu ya lagi apa kena begitu ya itu ya dia harus berusaha untuk merangkul gitu kira-kira harus melakukan upaya pendekatan tadi itu karena memang ya realnya dia belum bisa menggeser Sultan tadi itu. Nah, makanya kemudian Sultan sendiri juga digambarkan di situ atau digambarkan punya pandangan yang berbeda karena beliau menganggap bahwa konferensi itu adalah kemenangan bagi Kemal gitu dalam konteks membuat tadi adanya dualisme tadi itu gitu kekuasaan itu. Nah, maka Inggris berusaha menengahi kebuntuan ya dan Kemal setuju untuk menghentikan pemberontakan dengan syarat kabinetnya Damar Farid itu dibubarkan dan diadakan pemilu untuk mengganti parlemen yang dibubarkan oleh apa namanya oleh Sultan dan Sultan setuju ya pada saat itu. Makanya kemudian Damar
Farid Akbasa itu kemudian mengundurkan diri, kemudian Kemal mengklaim, ya, nah ini Kemal mengklaim bahwa dia mewakili apa yang disebut dengan Komite Pelaksana Kaum Nasionalis, bahwa tindakan Sultan adalah terpuji dan mengakui pemerintahan di bawah Ali Ridho tadi itu, ya, yang baru, ya, bukan lagi Damat Farid. Tapi Sultan marah karena klaim itu seolah-olah Kemal itu tidak mewakili dirinya sendiri, tapi mewakili atas nama rakyat, gitu ya. Makanya Kemal berusaha mengulur, ya, agar komite itu tetap ada dan tujuannya mendirikan republik, ya, sekali lagi mendirikan republik dan menghapus khilafah masih gagal pada saat itu. Maka dia kembali mengklaim, ya, Kemal, masalah utama saat ini adalah persiapan pemilihan anggota parlemen, ya, yang baru, yang dibubarkan Sultan tadi itu, sampai mayoritas anggotanya adalah kaum nasionalis, artinya pendukungnya Kemal. Nah, ini dari sini kita sudah tahu kan bagaimana desainnya. Itu yang tadi dimaksud dengan teori konspirasi tadi itu. Kalau ada sebagian orang yang mengatakan kamu ini suudon gitu ya. Jadi suudon itu dalam bahasa ininya itu bahasa bahasa akademiknya itu disebut teori konspirasi gitu ya. Jadi orang kamu ini suudon wae itu. Inggris itu kan negara yang baik, banyak membantu kita gitu kira-kira gitu. Anda itu suudon amat sih gitu ya. Itu teori konspirasi itu dituduhnya seperti itu. Nah, semua ini membawa kondisi yang tetap menguntungkan Kemal, ya, dengan menikmati tadi dukungan Inggris tadi itu. Maka Kemal berhasil mendapatkan dukungan, ya, untuk membebaskan negara tadi itu dari penjajahan Inggris, karena ceritanya Inggris ini kan sedang mengkooptasi daulah Islam tadi itu. Maka klaim Kemal akan kemenangan di daerah Samsun, ya, daerah sebelumnya, untuk menyingkirkan sekutu, klaim Kemal seolah membangkitkan harapan rakyat melawan penjajahan. Kemudian yang ketiga, Kemal diharapkan sebagai pemimpin, ya, meskipun publik masih curiga terhadap loyalitasnya kepada Sultan, ya. Ini yang kemudian sebenarnya terjadi. Ini yang saya sering sebut sebagai pencitraan. Gitu. Kalau hari ini itu disebutnya teori pencitraan, yang mulai memeriksa gorong-gorong misalnya gitu ya, terus kemudian selfie di tengah hutan gitu misalnya. Yang kayak gitulah. Itu pola-pola lama sebenarnya. Kalau dulu Kemal itu tadi, ya, dia berusaha untuk, oh, saya ini berhasil menang perang di sini, kemudian saya nanti akan memberikan satu harapan dan seterusnya. Nah, umat itu umumnya tidak menyadari tadi berbagai konspirasi tadi itu antara Inggris dengan Kemal, bahwa Inggris itu menghendaki penghapusan khilafah melalui tangan-tangan mereka. Jadi Inggris tidak berniat untuk menghapus langsung oleh mereka. Jadi seolah-olah kalau Inggris nanti dituduh, dia sudah punya alibi kan. Loh, kan yang membubarkan kan Kemal, yang membubarkan kan Anda sendiri. Nah, gitu kira-kira logika berpikirnya itu kira-kira begitu. Nah, setelah mendapatkan kemenangan tadi itu pada tahap pertama, ya, maka Kemal berusaha mengambil alih, ya, kekuasaan dengan jalan konstitusional, yaitu melalui parlemen. Ya, tadi parlemennya sedang diset agar para anggotanya itu pro kepada Kemal. Maka pemilihan anggota parlemen dilakukan, tetapi dengan paradigma lama. Saya sudah katakan, yaitu apa yang dimaksud paradigma lama itu. Ini dalam perspektif Kemal dengan kawan-kawan, parlemen itu masih di bawah khalifah, gitu ya. Jadi ini sebenarnya saya dulu pernah katakan hampir mirip-mirip dengan majelis ummah, sebenarnya masih ada dalam konteks cara berpikir yang satu paket dengan sistem khilafah gitu. Nah, karena apa? Karena Perdana Menteri Ali Ridho itu adalah sosok yang lemah. Nah, begitu tadi dukungan itu seolah-olah mengalirnya ke Kemal, maka Ali Ridho itu kemudian melakukan kesepakatan dengan Kemal tadi itu. Ya, dia menemui Kemal di Anatolia melalui utusannya, yaitu Salih Pasha, dan kemudian Salih Pasha ini melakukan pertemuan, gitu ya, dengan komite parlemen yang nanti disebut dengan konferensi Amarsia. Dan kemudian poin pertamanya tadi bahwa konferensi itu mengatakan tidak melakukan pelanggaran atas hak kesultanan dan khilafah. Poin kedua, mengakui hasil konferensi tadi Ardun Rum dan konferensi Sivas. Jadi konferensi ini sebenarnya menunda pembubaran komite parlemen. Jadi ini diulur-ulur terus, gitu ya. Jadi ini saya ingin ceritakan untuk kedua kalinya setelah pertemuan terakhir kemarin itu, saya ingin gambarkan kepada sahabat-sahabat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, bahwa inilah pentingnya kesabaran untuk menghadapi berbagai berbagai peristiwa-peristiwa politik. Dan di dalam peristiwa politik itu kita tidak perlu kagetan, gitu. Sama seperti hari ini kan, drama terus ini, tiap hari kita lihat, oh, si ini mengumumkan ini, oh, si itu gabung ke sana, oh, si ini dipecat, oh, si ini segala macam gitu. Tapi kita harus tahu benang merahnya tadi itu, ini arahnya kemana, begitu ya. Nah, kemudian ketika tadi Kemal itu menuju ke
Sifas tadi itu dia akhirnya pergi ke Ankara, dia disambut sebagai pahlawan, kemudian dia juga pada waktu pemilu ya menjadi anggota parlemen dari wilayah Ankara dan dia terpilih. Kemudian ketika dilakukan rencana pelantikan, Kemal menolak usulan bahwa pelantikan itu dilakukan di gedung parlemen yang ada di Istanbul. Ya, singkat cerita, kemudian tetap disepakati pelantikan dilakukan di Istanbul, tapi Kemal tidak datang. Ini untuk menunjukkan apa powernya begitu ya. Nah, 11 November 1919 anggota parlemen dilantik ya dengan pidato dari Sultan. Nah, itu berarti paradigma lama tadi yang mereka klaim, yaitu dari Kemal dengan yang lain itu tetap, karena Sultan berarti lebih di atas ya daripada parlemen gitu, karena bahkan parlemen bisa dibubarkan. Maka di situ ditetapkan ketua parlemen yang baru itu adalah Rauf Beg ya, bukan Kemal gitu. Meskipun Rauf Beg ini juga orangnya Kemal gitu ya yang ada di situ. Nah, 28 Januari 1920 Parlemen mengesahkan Piagam Mili yang mengukuhkan tadi resolusi konferensi Ardun Rum tadi itu dan konferensi Sivas tadi itu, dan piagam ini menyerukan kemerdekaan dan kebebasan di provinsi yang mayoritas dihuni bangsa Turki termasuk Istanbul, sedangkan wilayah lainnya ditentukan melalui referendum. Jadi negara Eropa melalui memo resminya menyampaikan bahwa Istanbul dan kawasan selat tetap ada dalam kekuasaan Sultan. Ya, maka pada titik ini dengan melihat hasil parlemen yang seperti itu, Kemal menganggap perjuangan lewat parlemen ini gagal gitu. Ya, padahal dia tadi berusaha mencoba, maka dia melakukan lagi upaya untuk menyiapkan pemberontakan, dan Kemal kemudian melakukan pemberontakan kembali, gitu ya. Ya lucunya gitu, tanda kutip ya, sebenarnya ironis ya, lucunya ya, senjata dan dana itu didapat dari Inggris dan Perancis, tapi kedua negara itu tutup mata terhadap apa yang dilakukan oleh Kemal tadi itu, dan negara Eropa secara formal menyatakan keberatan tapi tidak melakukan tindakan apapun. Maka terjadilah tadi perang gerilya melawan sekutu. Di Biria memaksa mundur tentara Italia, di Kilikia ya Perancis mundur gitu ya, sehingga pas 7 Maret 1920 sekutu memaksa ya Ali Ridho untuk mundur dan digantikan Saleh Pasha. Nah, 10 Maretnya 1920, Lord Curzon, yang Menteri Luar Negeri Inggris pada saat itu menyampaikan pidato, negara sekutu tidak dapat membiarkan sikap meremehkan bangsa-bangsa Eropa terjadi seperti di Istanbul. Sementara kaum Nasrani itu dianiaya dan dibantai di berbagai wilayah. Jadi ini secara formal mereka mengecam gitu ya terhadap pemberontakan ini. Tapi lagi-lagi pemberontakan ini sebenarnya adalah drama tadi itu. Nah, maka Inggris menduduki Istanbul. 16 Maret 1920, Inggris mengabaikan Perancis dan Italia memberlakukan hukum darurat perang. Menangkap anggota parlemen, di antara tadi Rauf Beg dan Fatih Beg tadi. Jadi kelihatannya drama gitu ya, kelihatannya ditangkepin, tapi sebenarnya itu adalah skenario yang untuk menunjukkan tadi kemarahan rakyat itu semakin terus dipancing gitu ya atas dukungan Sultan ke sekutu, karena sekutu pada saat itu ya dalam hal ini Inggris itu tetap didukung oleh Sultan. Gitu ya. Pernyataan Sultan pada saat invasi militer tadi itu adalah beliau mengatakan kewajiban terpenting setiap penduduk Turki adalah menaati perintah Sultan. Maka tanggal 5 April Perdana Menteri Saleh Pasha mengundurkan diri dan diganti lagi dengan Damat ya, Damat Farid tadi yang sebelumnya diminta mundur tadi itu oleh Kemal begitu. Nah, Damat Farid satu-satunya yang berkuasa ya, dikatakan di situ Damat itu menjadi lebih Inggris ya daripada orang Inggris, jadi gayanya dan seterusnya. Nah, sebagaimana Sultan yang lemah, dia juga kemudian mengikuti kemauan Inggris, bahkan menghasut Syekhul Islam untuk membuat fatwa dan menjatuhkan hukuman mati kepada Kemal dan pengikutnya. Jadi secara respon seperti itu. Nah, maka Kemal mengumumkan pemilihan parlemen baru, kan tadi sudah ditangkepin semua begitu ya oleh Inggris. Nah, Kemal mengumumkan pemilihan baru sehingga konstelasi politik saat itu Kemal satu sisi sebagai oposisi, Inggris ya dalam hal ini Sultan dan Perdana Menteri Damat tadi itu di sisi yang lain, konstelasinya seperti itu. Maka Kemal pada saat itu ya mendirikan struktur negara di Ankara. Ini poin pentingnya. Maka Sultan berusaha mengirimkan pasukan untuk menghancurkan Kemal di Ankara, dan terjadilah pertempuran ya antara tentara Utsmani dan Kemal sepanjang Mei 1920. Kemal dan pengikutnya sudah terdesak ya pada saat itu, sebenarnya mereka sudah kritis sebenarnya. Tapi pada saat itu tiba-tiba isi perjanjian damai ya yang ditandatangani di Sevres ya Prancis antara Utsmani pada saat itu dengan Inggris itu dibuka. Begitu. Intinya itu adalah bahwa tujuan negara sekutu ya itu adalah membebaskan bangsa non Turki dari penindasan bangsa Turki. Jadi ini memancing lagi kemarahan
gitu. Jadi bahwa rakyat itu semakin dibuat bahwa benar-benar nih Inggris Sultan itu bersekongkol gitu. Persepsi yang muncul begitu, opini umumnya pada saat itu ya. Sekali lagi Sultan pada saat itu adalah Muhammad Wahiduddin gitu ya. Ini yang gambar atau foto beliau. Kemudian ini damat ya, Farid Pasha tadi ya, yang notabene dia juga menantu daripada Sultan. Nah, sehingga ketika dibuka ya isi perjanjian Sevres yang ditandatangani tadi itu oleh Utsmani dengan uh, Inggris di bawah tekanan tadi, situasi berbalik. Akhirnya rakyat menentang Sultan dan bergabung dengan Kemal di Ankara, makin ke timur tadi itu. Jadi Kemal itu dianggap menang pada tahapan kedua. Jadi tahapan pertama tadi, pemberontakan yang pertama tadi, lewat parlemen gagal. Pemberontakan yang kedua ini adalah tahapan yang kedua, Kemal menang lagi. Ya, dicitrakannya. Inilah makar Inggris untuk menyelamatkan Kemal, memukul telak Sultan, membentuk pemerintahan baru di Ankara. Jadi poin barunya adalah membentuk pemerintahan di Ankara. Gitu ya. Nah, maka kemudian poin ke-15 ini beberapa catatan ya berikutnya adalah bahwa tegaknya pemerintahan Ankara itu makin melemahkan eksistensi pemerintahan Istanbul karena terjadi dualisme kekuasaan. Di satu sisi adalah pemerintahan di Istanbul yang dipimpin Sultan dengan Perdana Menteri tadi, sementara di Ankara itu dipimpin oleh Kemal dengan kawan-kawannya. Nah, tujuan Inggris dalam berbagai perundingan itu bahasanya ini bahasa diplomasi ya, mencari penyelesaian krisis masalah Timur. Kan tadi sudah saya sebutkan di awal itu bahwa Inggris itu mengklaim di Timur itu ada masalah gitu loh, harus diselesaikan dengan tangan besi. Gitu. Yang dimaksud itu nanti adalah promote ya atau mempromosikan Kemal gitu ya sebagai figur alternatif di luar Sultan yang lemah pada saat itu secara politik maupun juga perdana menteri yang ada pada saat itu. Nah, maka terjadilah peninjauan perjanjian Sevres tadi. Kan perjanjian Sevres tadi itu intinya ya bangsa Turki itu dianggap ya menjajah bangsa non Turki gitu ya. Sehingga di situ kemudian menimbulkan pertanyaan justru, loh itu kan sebenarnya menguntungkan Inggris karena perjanjian Sevres itu sebenarnya Inggris sudah dapat bagian yang paling besar ya dari wilayah Daulah Utsmaniyah tadi itu. Tapi apa sesungguhnya tujuan Inggris kok melakukan peninjauan tadi? Nah, ternyata dia melakukan makar berikutnya yaitu apa? Mengundang dua delegasi. Satu pemerintahan Istanbul, dua adalah pemerintahan Ankara. Nah, ini pentingnya untuk digarisbawahi. Kita mesti sabar melihat fragmen-fragmen atau fase-fase ini agar kita bisa melihat arahnya ke sini begitu ya. Maka harusnya pemerintahan Istanbul menolak pemerintahan Ankara, tapi faktanya malah kemudian menerima. Jadi dia diundang dua-duanya itu datang ya, yang Istanbul maupun juga yang Ankara tadi itu. Maka Inggris menggunakan momen peninjauan perjanjian Sevres tadi itu ya seolah-olah Inggris ini bijak gitu ya, ingin mendamaikan kedua belah. Itulah jangan ribut gitu kira-kira, damailah gitu kira-kira. Tapi dramanya Kemal jauh lebih dahsyat. Dia mengatakan dia menolak ya. Kenapa undangannya kok diberikan ke pemerintahan Istanbul padahal hanya Majelis Nasional yang memiliki kedaulatan konstitusional yang seharusnya menjalankan kekuasaan dan hukum di negeri ini. Jadi dia minta sekutu dalam hal ini agar memberikan undangannya itu ke Majelis Nasional, maksudnya ke saya, ke Kemal gitu loh. Jadi bukan ke Istanbul, yaitu ke Sultan tadi itu. Ya, nah sekali lagi masalahnya yang kemudian utama itu adalah tentang posisi kesultanan dan khilafah. Kemal dalam keadaan yang seperti itu tetap ditekan oleh banyak pihak tadi itu ya untuk tetap mencantumkan nanti dalam konstitusi baru bahwa kesultanan dan khilafah itu tetap dipertahankan. Ya, makanya kemudian Sultan menolak Majelis Nasional yang majelisnya orang-orangnya Kemal begitu ya. Akhirnya Inggris di luar dugaan itu kemudian mengirim undangan ke Kemal ya secara langsung ya, yaitu berarti ke pemerintahan Ankara tadi itu. Maka terjadilah dua utusan tadi itu. Nah, ternyata di dalam momen peninjauan kembali isi perjanjian daripada perjanjian Sevres tadi itu, kedua delegasi, satu delegasinya Sultan itu diwakili Taufik Pasha, kemudian delegasinya Ankara itu Bakir Sami Bek namanya, di London ya, karena ini memang di desainnya oleh Inggris pada Februari 1921. Nah, di dalam perundungan itu gitu ya, ironisnya delegasi Sultan
Taufik Pasha tadi menyerahkan hak bicara atas nama kedua delegasi ke ketua delegasi Ankara. Jadi ini kan lucu. Ya, jadi lucunya loh, yang berdaulat itu mestinya kan apa namanya, Istanbul, bukan Ankara. Ankara itu sebenarnya belum jadi, dia baru semacam wacana begitu ya, walaupun sudah diklaim ya, tapi itu faktanya belum ada apa-apa sebenarnya, hanya klaimnya klaimnya Kemal saja. Nah, setelah itu intinya kedua delegasi balik ya ke Turki, maksudnya ke Turki ini yang satu ke Ankara, yang satu ke Istanbul gitu ya. Karena dari London kan apa ininya tadi posisi pertemuannya. Nah, Kemal menolak kesepakatan Bakir Sami Bek tadi itu dengan Perancis gitu ya, karena di situ kan ada selain Inggris tuh ada Perancis, ada negara-negara sekutu yang lain, Italia dan seterusnya gitu ya. Karena apa? Karena di dalam perjanjian itu ada satu kesepakatan pengistimewaan Perancis sebagai mitra dagang Turki gitu. Jadi seolah-olah karena itu hak yang diberikan apa namanya, Inggris sudah dapat wilayah tadi untuk dia kuasai, Perancis itu mendapatkan hak sebagai yang istimewa sebagai mitra dagang tadi itu. Maka setelah itu Kemal ya ini sebenarnya dia pura-pura gitu ya, pura-pura marah begitu. Dia sudah tahu sebenarnya kan arahnya ke situ. Nah, maka kemudian akhirnya Bakir Sami Bek tadi mengundurkan diri ya dari Menteri Luar Negeri tadi itu. Nah, kemudian Kemal berunding langsung. Jadi tidak ada lagi yang mewakili. Dengan siapa? Dengan Perancis tadi itu, dengan membuat berbagai apa namanya, kesepakatan-kesepakatan begitu ya, sehingga di situ kita bisa melihat bagaimana pemerintahan Ankara itu seolah-olah itu sudah ada begitu ya. Maka di situ terjadi perundingan ya antara pemerintahan Ankara dengan Perancis ya, dengan penandatanganan perjanjian antara keduanya tanggal 20 Oktober ya 1921, yaitu berisi penyerahan Suriah ya kepada Perancis. Mereka juga menyepakati batas wilayah antara Turki dengan Suriah. Kemudian sesuai dengan kesepakatan, Prancis kemudian menarik mundur pasukannya dari Kilikia. Kemudian Mustafa Kemal ya langsung berhubungan. Jadi seolah-olah yang menjadi presiden itu sudah Kemal gitu kan, yang ada di situ. Nah, dalam konteks ini ya, atau dalam fase itulah negara-negara Eropa lebih cenderung berunding dengan Kemal, baik itu dari Inggris, Perancis maupun juga kemudian Italia. Jadi mereka sudah males lah ngurusin apa namanya Sultan, nah gitu kira-kira gitu ya. Kenapa? Karena memang ya mereka sudah semacam mengabaikan gitu. Ini sebentar lagi kita abaikan saja. Yang menjadi rising star tanda kutip di mata Barat itu adalah pemerintahan Ankara tadi itu. Nah, sebagaimana juga dengan sekutu tadi, Inggris, Prancis dan Italia, Kemal juga berhubungan dengan Rusia. Dan bahkan dia mendukung ya pada saat itu kita tahu apa ada revolusi Bolshevik tahun 1918 begitu ya di Rusia dengan digulingkannya Tsar ya atau Kaisar ya Rusia oleh apa namanya kelompok komunis ya. Maka kemudian Kemal pun mendukung ya pemerintahan komunis pada saat itu ya, yang kita tahu itu dipimpin oleh Vladimir Lenin ya pada saat itu. Dan dengan dukungan Perancis, Italia dan Rusia, Kemal menentang Inggris ya di depan publik, seolah-olah kemudian dia tokoh ya alternatif satu-satunya yang akan bisa mengusir Inggris, dan juga jangan lupa sekaligus menentang khilafah Islam yang ada di Istanbul tadi itu. Jadi dari sini kita sudah menemukan benang merah. Ini tahap kedua daripada apa namanya upaya Kemal tadi itu untuk menggeser ya pusat pemerintahan ya secara politis gitu ya dari Istanbul ke Ankara. Dan beberapa poin yang tadi sudah diuraikan itu menunjukkan pengukuhan. Jadi semakin apa namanya kuat ya posisi politiknya pada Ankara, dan disitulah kemudian nanti kita akan mendapatkan nanti di bagian berikutnya bagaimana kemudian Ankara ini yang apa namanya istilahnya menjadi pusat ya nanti dalam konteks rencana pembubaran daripada khilafah itu sebagai alternatif ya pemerintahan yang nanti diakui oleh Barat. Baik, saya kira itu Kang Azhar ya beberapa ini saya ulang beberapa bagian tadi itu dan memberikan penekanan karena ini apa fasenya di situ begitu ya, sehingga nanti kita akan bisa melihat nanti di luar negeri Kemal juga kemudian nanti tadi apa mencitrakan dia akan melawan siapapun yang berani menentang Turki, dan Turki yang dimaksud sekali lagi itu adalah Ankara
ya, bukan Istanbul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah, Bapak Ibu, saya ini beliau menjelaskan bahwa malam ini berkaitan dengan bab dukungan ya di Barat masih nyata skala eh, koalisi ya atau pemerintahan oposisi yang dibentuk oleh Mustafa Kemal di Ankara menunjukkan titik terang kemenangan untuk menjadi tandingan pemerintah yang ada di Istanbul. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita malam hari ini ya, kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, seperti biasa bisa nanti pertanyaannya dikirim melalui kolom chatnya, nanti bisa kami bacakan, atau juga bisa bertanya langsung di unmute saja, bisa bertanya langsung. Ya, kami tunggu Bapak Ibu ya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk kita. Ya. Ini dari Ibu Rura, Ibu atau Mbak, mohon maaf, Ya. salah kita. Kita dalam kondisi pemberontakan tersebut, bagaimana sikap para ulamanya? Nah, monggo Ya. Ustaz. Baik, ini apa namanya sudah pernah ditanyakan juga ya. Jadi posisi ulama ya pada saat itu sebenarnya mereka masih ada dalam posisi ya bersama dengan sultan, gitu ya. Karena apa? Opini yang berkembang itu tetap bahwa ya khilafah itu harus tetap dipertahankan. Sultan dan khilafah itu harus dipertahankan. Tetapi tadi pengaruh daripada posisi atau sikap daripada para ulama tadi itu tidak cukup mengubah keadaan. Maksudnya apa? Keadaan tetap aja berjalan apa istilahnya gelombang ininya ya gelombang perubahan tanda kutip tadi itu ya yang dilakukan oleh Kemal atau lebih tepatnya sebenarnya gelombang pengkhianatan begitu ya yang dilakukan oleh Kemal itu terus bergulir karena tadi kondisi masyarakatnya sudah mulai apa namanya apa namanya provokasi tadi dengan berbagai sikap-sikap yang kemudian ditunjukkan oleh Sultan sendiri begitu ya tetapi sebenarnya tadi apa posisi ulama itu masih masih tetap berusaha untuk mempertahankan keberadaan daripada kesultanan dalam hal ini dan khilafah ya buktinya salah satunya misalnya Sultan itu masih kemudian ya mendesak agar dikeluarkan fatwa gitu oleh para syekhul Islam ya para ulama-ulama pada saat itu untuk menjatuhkan apa sanksi ya mati gitu ya jadi hukuman mati kepada Kemal begitu ya kenapa karena Kemal sudah memberontak ya kalau di dalam pandangan fikih Islam kan jelas itu adalah contoh bagaimana melakukan pembangkangan dan ketika pembangkangan itu tidak berhenti ya maka itu apa harus ditumpas begitu kan nah ketika disampaikan tentang fatwa itu gitu ya itu para ulama masih mendukung begitu ya tetapi kan antara kekuatan real politik tadi itu ternyata ya berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar sebenarnya tadi sudah ada satu gambaran ketika Kemal memberontak itu sebenarnya kalau kemudian dibiarkan oleh Inggris itu Kemal bisa dihabisin gitu sebenarnya gitu tetapi ternyata di injury time tadi itu ya artinya dengan fatwa para ulama tadi itu yaitu apa hukum mati Kemal Pasha sesuai dengan permintaan Sultan tadi itu sebenarnya tinggal satu langkah lagi pada saat itu tapi ternyata Inggris masuk kan tadi yaitu apa mengumumkan isi daripada perjanjian yang ditandatangani di Perancis Sevres tadi itu yang isinya intinya itu seolah-olah kemudian Sultan itu nanti menyerahkan gitu ya menyerahkan apa wilayah Utsmani tadi itu ya kepada sekutu khususnya Inggris gitu. Kenapa? Inggris tadi yang mendapatkan bagian yang paling besar tadi itu. Jadi dari sisi ini kita bisa melihat rakyat marah kan. Maksudnya oh ternyata kamu gitu kan kira-kira gitu. Padahal itu perjanjian udah 1,5 tahun sebelumnya. Maksudnya memang itu ditutup ya kan keberadaan Inggris itu kan apa sudah cukup lama di fase-fase itu sejak selesainya Perang Dunia yang pertama 1918 gitu ya masuk ke apa namanya tadi Istanbul tapi tadi proses ini berjalan dengan
dengan apa namanya dengan lambat begitu ya, sehingga akhirnya yang terjadi itu tadi rakyat itu ketika disulut ya dengan oh ternyata Anda membuat kesepakatan untuk menyerahkan ya apa namanya kami, bahasanya kami itu rakyat gitu ya, ke Inggris untuk dikuasai Inggris begitu ya, itu poinnya di situ. Jadi sekali lagi Ibu Mas Surya tadi bahwa faktanya ya para ulama itu masih ada, tetapi kan kekuatan politik itu akan dihadapkan pada kekuatan politik yang lebih kuat lagi, sehingga dalam konteks inilah tadi posisi Sultan pun bersama ulama itu sudah dalam posisi yang lebih lemah. Makanya pentingnya kita memahami kekuasaan, hakikat dari kekuasaan itu yang intinya itu ada di pengaruh ya, ya dipengaruh untuk apa namanya melakukan atau tidak melakukan sesuatu, itu penting untuk kita renungkan. Misalnya begini, contoh kedua ya, Pak Harto tahun 98 bulan Maret itu masih dilantik sebagai presiden. Oke. Maret, April, Mei ya Pak Harto mundur itu lengser tanggal 20 Mei kan. 20 Mei 1998, hanya dua bulan setelah pelantikan. Pak Harto pas waktu dipelantik itu kan masih kuat, wong semua ada di bawah kekuasaan beliau. Tapi ternyata begitu krisis makin menjadi-jadi pada saat itu, dan ternyata kemudian muncul tadi berbagai insiden gitu ya, yang tentu tidak mungkin tanpa ada pengkondisian tadi itu. Akhirnya kemudian gelombang itu mengatakan bahwa reformasi itu yang dimaksud Pak Harto harus mundur. Gitu poinnya di situ. Jadi tidak terbendung lagi. Jadi kekuatan Pak Harto yang sebenarnya real politik masih memegang tentara saat itu, akhirnya kemudian apa namanya terkikis ya, muncul kemudian tuntutan pokoknya Soeharto harus mundur, mundur, mundur dan seterusnya. Gitu ya, sehingga akhirnya kabinet pada saat itu kan di bawah Ginanjar itu kemudian mengundurkan diri gitu, sehingga Pak Harto merasa ditinggalkan pada saat itu ya. Tentara memang masih ada, tapi Pak Harto tidak mau mengambil keputusan untuk melibas gitu ya rakyat, sebagaimana kasus di Cina di Tiananmen ya, pada waktu itu Deng Xiaoping itu apa namanya menghabisin mahasiswa-mahasiswa yang demo pada saat itu. Akhirnya Pak Harto lebih memilih oke, saya mundur saja ya, karena sudah ini gitu, sudah merasa kekuatan politiknya sudah apa namanya di apa namanya apa lemahkan sedemikian rupa begitu. Jadi poinnya di situ, walaupun berusaha ya, sama seperti tadi pertanyaan Ibu Masrura tadi, walaupun para ulama juga bersikap tegas sebenarnya bahwa Kemal itu pemberontak, maka harus dihukum mati. Itu sesuai dengan apa yang diminta oleh Sultan ya, tapi ternyata tadi konspirasi yang lebih besar dalam konteks ini Inggris itu berhasil menghalangi itu. Itu ya, saya kira Kang Azhar ya, untuk Ibu Masrura. Langsung ini Oke, Kak, sebentar. dari siapa ini? Dari Ibu Aulia ya. Ustadz, untuk berdirinya sebuah khilafah nanti seberapa penting pengakuan dunia akan eksistensi sebuah negara, sebagaimana Mustafa membangun negara Turki sekuler. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi apa yang sekarang ini kita pahami dari kesepakatan yang disebut di dalam konteks PBB itu adalah kesepakatan Montevideo ya, syarat daripada negara itu satu mesti ada wilayah, itu jelas. Kalau tidak ada wilayah nanti jadi negara abal-abal gitu ya yang ada di situ. Yang kedua ada penduduk. Yang ketiga ada pemerintahan. Nah, yang keempat itu memang ada pengakuan, tapi pengakuan ini menjadi relatif. Karena tanpa ada pengakuan pun, kalau itu dia eksis dan tidak bisa dibendung lagi, ya maka itu menjadi tadi apa penting, karena itu sifatnya nanti mengikuti gitu. Yang penting tadi itu bahwa misalnya kayak Indonesia ya, tahun 45, 17 Agustus 1945 itu kan tiga hal ini terpenuhi. Ada wilayah jelas, ada rakyat, ada pemerintahan, maksudnya yang memproklamasikan tadi itu melalui Soekarno-Hatta pada saat itu kan ada. Tapi kan Belanda berusaha menggalang opini dunia pada saat itu bahwa Indonesia itu belum merdeka gitu ya. Makanya terjadi clash ya. Bukan clash itu maksudnya serangan atau agresi lah gitu ya. Agresi militer gitu ya. Sering disebut sebagai clash pertama, itu maksudnya agresi militer tahun 48 gitu. Jadi maaf, Belanda itu tidak mengakui bahwa Indonesia itu merdeka tahun 45 gitu ya. Makanya kemudian nanti disusul dengan perjanjian itu kan ya, sampai nanti KMB itu ya, konferensi meja bundar, yang kemudian akhirnya tanda kutip memaksa kalau ingin Anda saya akui maka tolong dicantumkan di situ kesepakatan hutang-hutang Hindia Belanda
Hindia Belanda ya, jadi Belanda maksudnya dalam konteks ini Hindia Belanda itu ditanggung oleh RI, oleh Republik Indonesia. Maka waktu itu kemudian yang penting pokoknya ada pengakuan. Padahal sebenarnya itu tidak menjadi mutlak untuk diakui negara yang lain. Karena apa? Karena eksistensi dan peran itu jauh lebih penting. Seperti contoh ya, baginda Rasulullah SAW itu kan jelas wilayahnya ada di Madinah. Oke, kemudian rakyatnya ada, pemerintahannya dalam konteks ini baginda Rasul dengan reng-rengan para sahabat ada begitu ya. Nah, ketika dia digangguin ya kemudian muncul perang Badar misalnya begitu, eksistensi itu jauh lebih penting. Jadi waktu itu kan negara-negara yang lain kan tidak mengakui gitu, dianggapnya kalau bahasa kita mungkin anak bawang aja ini Madinah gitu kira-kira. Karena yang besar ya Persia pada waktu itu di timur dan barat Romawi. Mereka tidak ambil peduli lah, apalagi ini dikelilingi pasir. Ya, jadi negaranya itu maksudnya terpencil gitu. Tidak sebuah negara yang biasanya dekat pantai dan segala macam kayak gitu ya. Madinah itu terisolir sebenarnya kalau dilihat dari konteks geopolitik yang ada. Tapi karena Nabi tidak menunggu itu begitu ya, maka ya eksistensi itu jauh lebih penting. Nah, beliau lakukan terobosan dalam arti gini, kami ini negara, kami mengajak Anda. Nah, itu baru muncul setelah perjanjian Hudaibiyah. Ya, jadi setelah perjanjian Hudaibiyah itu kan mereka melakukan kesepakatan damai ya, karena perang terus itu juga membawa energi yang sangat luar biasa. Maka di situ dicantumkan Quraisy, pemerintahan kafir Quraisy di Mekah itu bersepakat dengan pemerintahan Islam di Madinah untuk damai selama 10 tahun. Nah, di saat damai itulah kemudian dakwah Islam itu digencarkan, yaitu dengan mengirimkan tadi delegasi dakwah ke semua pihak, ke Persia, ke Rom, ya, kemudian ke Mesir, di Maukukis dan seterusnya. Ini menunjukkan eksistensi itu jauh lebih penting sebenarnya dan peran tadi itu ya, bukan perang, peran tadi itu. Jadi saya kira di situ tadi Bu Aulia tadi itu. Jadi ketika negara khilafah nanti berdiri, ya negara lain mengakui atau tidak, yang penting eksistensi itu lebih hanu dulu. Ya, pada akhirnya nanti mereka akan mengakui ketika kita menunjukkan tadi real powernya tadi itu, gitu ya. Makanya ketika real powernya itu didukung rakyat dan faktanya wilayahnya jelas dan juga pemerintahnya itu aktif gitu, maka tidak ada masalah. Ya, ISIS itu kan menjadi persoalan. Kenapa? Karena dia tidak pernah dianggap sebagai satu negara, gitu ya, atau memposisikan sebagai negara. Dia hanya memposisikan sebagai kelompok saja. Karena dari sisi real tadi faktanya itu tidak terpenuhi, begitu ya. Mulai dari ya meskipun mereka mengklaim ya boleh-boleh aja kalau mengklaim ya, tetapi faktanya kemudian mereka akhirnya justru tadi tidak diakui karena di situ kan dia kaitkannya tadi Islamic State ya di Irak dan di Suriah. Padahal Irak dan Suriahnya masih ada gitu kan. Jadi harusnya nggak usah kemudian ngomong mestinya tanda kutip ini bukan membenarkan ISIS-nya, tapi maksudnya kalau dia ada negara itu negara Islam aja sudah nggak usah ada di Irak dan di ini, karena itu berarti wilayah negara lain yang dalam bahasa ini diklaim, padahal sebenarnya kalau dia memiliki kekuatan untuk mempertahankan satu negara, maka cukuplah wilayah itu menerapkan hukum Islam, dan yang kedua adalah keamanannya ada di tengah kaum muslimin, dan ISIS tidak terpenuhi dua-duanya itu. Saya kira itu ya untuk Bu Aulia. Kemudian dari Ibu Ina izin bertanya, berarti pada saat itu daerah Turki dualisme kepemimpinan Istanbul masih dipimpin Khalifah dan Ankara dipimpin Kemal. Nah, dan tadi dikatakan Syekhul Islam terpengaruh oleh pendapat Kemal, di mana posisi Khalifah pada saat itu dan bagaimana keadaan rakyat, apakah masih ada yang pro ke Khalifah. Ya tadi saya katakan ini kan permainan politik, Bu. Nah, jadi para ulama masih ada di sisi Khalifah atau di Sultan tadi itu, tetapi kan ketika tadi titik kritis Kemal itu istilahnya diserang oleh Sultan, nah, Inggris membantu gitu. Nah, membantu apa? Untuk membalik opini bahwa yang jahat itu bukan Kemal. Kemal itu seolah-olah korban gitu. Jadi kalau istilah teori sekarang itu disebutnya playing victim gitu. Jadi sebenarnya yang jadi masalah itu Kemal, tapi dia mengatakan aku korban kok gitu gitu ya. Makanya kemudian rakyat itu akhirnya iya benar ini yang pelakunya itu justru tadi Sultan. Nah, ini kan dihasut sebenarnya secara opini publik. Makanya pentingnya membangun opini publik yang clear tentang Islam itu nanti di situ.
Nah, ini tugas daripada masyarakat atau bahkan partai politik secara keseluruhan. Seperti sekarang ini bahwa opini umum itu demokrasi masih masih apa namanya masih layak begitu ya. Padahal sebenarnya kalau terus dilakukan apa yang disebut dengan siroul fikr ya, siroul fikr itu artinya apa namanya pertarungan pemikiran, membongkar pemikiran yang buruk, kemudian memberikan alternatif pemikiran yang apa namanya yang hak yang benar begitu ya, itu akan terus terjadi gitu. Nah, ketika opini itu menguasai masyarakat pada saat itu yang positif, maksud saya yang benar, maka seperti terjadi yang ada di Madinah. Madinah itu kan tidak homogen, tidak hanya Muslim ya, tetapi juga di situ ada Nasrani, ada Yahudi, ada juga tadi apa namanya paganis ya, penyembah berhala masih ada. Tapi karena opini umumnya yang dominan itu, wah kita ini sudah masuk Islam, kita apa namanya ingin agar Rasul itu bersama kami menjadi pemimpin. Makanya dikatakan oleh sahabat Mus'ab bin Umair itu di situ tidak ada rumah dan tidak ada warga di situ yang tidak membicarakan tentang engkau ya Rasul, yaitu baginda Rasulullah SAW dan Islam gitu ya. Jadi ini kan luar biasa. Nah, makanya ketika kita kembali ke poin ini, khalifah itu seolah-olah buruk gitu ya, karena tadi apa menjual gitu ya, menjual negara gitu ya kepada Inggris tadi itu ya, dari hasil perjanjian Sevres tadi itu rakyat marah. Oh bener Kemal ini gitu gitu ya, maksudnya Kemal itu memberontak itu ada alasannya gitu loh, itu yang sekarang terjadi, playing victimnya itu di situ gitu. Padahal sebenarnya Kemal sudah dalam posisi yang difatwakan oleh para Syekhul Islam tadi itu sebagai pemberontak dan wajib untuk dihukum mati begitu. Jadi poinnya di situ Bu Ina ya. Jadi dari sini disinilah pentingnya kita terus membangun opini umum itu di situ. Kemudian dari eh, apa namanya Ibu Via ya, ini izin bertanya, apakah motif Sultan Wahidudin lari ke Inggris? Mohon penjelasannya. Jadi sebenarnya bukan lari ke Inggris, memang Inggris itu sudah ada di situ, Bu Via. Jadi bahasanya gampangnya begini, Inggris sudah nongkrongin gitu, sudah nongkrongin di Istanbul sebenarnya. Jadi Sultan tidak berdaya sebenarnya. Tadi yang saya katakan, jadi Sultan itu sebenarnya sejak tahun 1918 itu sudah ada dalam cengkraman Inggris. Tapi Inggris sendiri masih berhati-hati karena apa? Di mata rakyat ya Sultan itu tetap dihormati selemah apapun. Gitu. Makanya Inggris tidak langsung kemudian cet gitu langsung tidak. Tapi Inggris nongkrongin di sana semacam kayak kami sebenarnya yang berkuasa. Nah, Sultan juga tahu posisi itu, tetapi beliau tetap berusaha untuk tadi menunjukkan eksistensi tadi itu, tetapi ya karena dalam keadaan lemah, ada di dalam keterikatan dengan perjanjian Inggris tadi itu, yang Sevres tadi itu, maka kemudian tadi apa Sultan tidak bisa berbuat banyak. Jadi ruang gerak Sultan itu akhirnya terbatas juga begitu pada konteks itu. Jadi lari ke Inggris itu maksudnya ini ya, maksudnya ya apa berpihak akhirnya ke Inggris karena terpaksa sebenarnya, karena secara politis kalah perang satu, yang kedua kekuatan yang dimiliki memang kemudian akhirnya ada di dalam cengkraman Inggris tadi dengan sekutunya tadi ya, kekuatan real itu tetap di Inggris ya. Kemudian dari Ibu sementara itu ya Ibu Via, kemudian dari Ibu Masroh, Masya Allah membahas topik ini membuat sesak. Inilah sesaknya kita Bu, memandang koalisi-koalisi sekarang ini. Itu sama dengan, loh si itu ternyata sama si itu nah, gitu kan. Ibu kalau melihat ini drama-drama kayak gini ini, itu makin anu aja, makin makin ya apa ya bahasa saya itu makin makin inilah ya, makin tidak pantas lah begitu kira-kira. Tapi ya rakyat itu disuguhi dengan gitu. Makanya rakyat tidak boleh terlena dengan permainan-permainan atau perilaku-perilaku daripada elit ya, yang seperti itu. Rakyat itu harus fokus kepada upaya apa? Tegaknya Islam. Gitu. Ini yang mesti kemudian dilakukan ya, yang ada di situ. Nah, maka dari sini Bu Arbaina tadi dari Martapura ya. Saya tertarik dengan fase di mana Kemal mendukung pemerintahan komunis. Apa pengaruh Rusia dalam pemerintahan Republik Turki selanjutnya? Satu, di awal-awal fase itu mendukung, Bu. Ya, mendukung nanti pemerintahan apa Kemal ya yang di Ankara tadi ketika dia nanti dideklarasikan. Ya, jadi dideklarasikan dalam arti real politik nanti apa Istanbul ini apa dibubarkan begitu ya, maka pemerintahan resmi ada di sana dan Rusia kemudian akhirnya
berhubungan baik ya. Tadi yang saya katakan fase pertama daripada hubungan itu adalah dimulai ketika Rusia itu mengalami apa yang disebut dengan tadi revolusi Bolshevik tadi itu melalui kelompoknya Lenin ya dengan kawan-kawan yang ada di situ. Ya, kemudian yang fase pertamanya, fase keduanya itu adalah nanti dalam konteks ketika khilafah sudah dibubarkan ya itu Rusia juga mendukung gitu ya. Jadi maksudnya mendukung itu ya mereka di sini titik ketemu apa konspirasinya tadi itu sama-sama kemudian menentang Islam begitu. Rusia kan kita tahu komunis kita udah tahu apa namanya anti Tuhan begitu ya. Maka yang terjadi ya bagi mereka lebih baik mendukung tadi Kemal yang sekuler daripada kemudian mempertahankan Sultan yang Islam tadi itu gitu. Jadi makanya dalam konteks ini pengaruh Rusia itu nanti dalam konteks Republik Turki itu nanti mereka akan ini akan apa namanya akan apa bersekutu di dalam merongrong gitu ya merongrong apa daulah Islam pada saat sebelum daulah ini dihapus dan setelah daulah dihapus tidak ada tadi apa istilahnya apa hal yang dilakukan maaf Rusia kecuali mendukung gitu ya. Jadi meskipun mereka sendiri juga nanti ada konflik-konflik tersendiri ya dalam kaitannya nanti dengan apa namanya perbatasan begitu ya, termasuk nanti di beberapa kasus seperti kasusnya di Armenia dan seterusnya itu nanti menimbulkan persoalan-persoalan tersendiri. Tetapi secara global ya dalam konteks isu ini Rusia mendukung Kemal dan Turki sekuler tadi itu poinnya di situ ya. Kemudian dari Bu Tati ya, izin bertanya Ustaz, apakah ada syarat khusus yang ditetapkan khalifah ketika mengutus para delegasinya untuk menguatkan eksistensi daulah melalui futuhat baik damai maupun perang, misalnya selain Fakih Fiddin harus menguasai banyak bahasa dan seterusnya. Ya, kalau dalam konteks tadi Bu, ya orang-orang yang dikirim tentu saja orang-orang yang terbaik. Sebagaimana baginda Rasul ketika mengirim para apa namanya duta gitu Islam itu ya mereka orang-orang yang terbaik yang dianggap paling fasih ya di dalam menyampaikan apa namanya tadi apa pesan-pesan Islam atau ajaran-ajaran Islam begitu ya. Yang kedua tentu saja apa selain kemampuan penguasaan agama tentu saja ada syarat teknis. Kalau masalah bahasa ini nanti teknis. Teknis itu artinya begini, bisa jadi beliau tidak menguasai itu tapi ada tim begitu ya. Ada orang-orang yang memang dibawa ya untuk melakukan tadi komunikasi sehingga komunikasinya sesuai dengan apa yang memang diharapkan. Kalau dia tidak bisa melakukan secara bahasa yang ada di situ. Misalnya kalau mereka apa namanya menggunakan bahasa Romawi misalnya begitu, ketika itu mereka tidak menggunakan bahasa Arab ya tentu tidak ada masalah secara teknis. Masalah bahasa itu nanti ini bisa ini apa bisa dipersiapkan lah begitu kira-kira. Itu ya Bu Tati ya. Jadi dalam konteks ini sehingga tidak ada syarat khusus dalam pengertian gini. Secara umum ya tentu mereka orang-orang yang terbaik secara apa kemampuan agama, kemudian yang kedua secara teknik kemampuan diplomasi tentu saja di situ. Kemudian ketiga kemampuan bahasa ya tentu afdol kalau kemudian pribadi-pribadi itu menguasai sekian banyak bahasa. Tetapi itu persoalan teknis ya, saya katakan tadi, ya tinggal membawa penerjemah kan nggak ada masalah sebenarnya. Apalagi sekarang ini orang-orang yang memiliki kemampuan secara bahasa jauh lebih ini lagi, luar biasa lagi. Begitu ya. Apalagi sekarang sudah ada sarana-sarana yang membantu ya. Ya, sekarang ini banyak orang kemana-mana bawa translate Google gitu, bahasa apapun bisa masuk di situ. Gitu ya. Misalnya orang nggak bisa ini, kamu kenapa gitu, tinggal ditulis aja di Google situ, kemudian nanti ditranslate dalam bahasa apa, bahasa Inggris kah, bahasa Turki kah gitu. Ini maksudnya tinggal di ini kan. Tetapi kan itu kalau dalam konteks mungkin wisata gitu ya, mungkin wisata nggak ada masalah. Tapi kalau dalam konteks formal diplomasi tentu kan nggak begitu. Itu masa kemudian delegasi ngomong ini baca sendiri, tidak yang ada di situ. Yang jelas Khalifah tentu memilih orang-orang yang terbaik karena apa? Ya tentu surat itu nanti dalam bahasa Arab yang nanti dalam konteks ini kan dengan teknologi sudah kalau bahasa saya itu sudah terlampir ya. Sekarang ini ada apa yang disebut dengan AI ya, artificial intelligence gitu ya. Itu gampang sekali nanti begitu ini
dia ngomong dengan bahasa yang dia kuasai, misalnya bahasa Arab begitu ya. Kemudian dia apa namanya sampaikan dan penerjemahan itu bisa dilakukan jauh lebih mudah dan mungkin juga real time. Ya, saya kira itu Ibu Tati untuk ininya, untuk pertanyaannya. Cukup, Kang Azhar, ada lagi? Nah, dari kami, Pak. Ini kan kita membahas keruntuhan khilafah, Pak. Ya, Bahwa khilafah itu runtuh adalah sesuatu fakta, realitas. ya. Yang tidak menjadi realitas itu adalah ulama tidak memprediksi bahwa khilafah itu akan runtuh pada 1924. Mhm. Itu kondisinya, Pak. Itu kan sesuatu yang tidak diprediksi, kan? Nah, artinya para ulama tidak dijangkau sejauh itu dan tidak memperkirakan bahwa khilafah itu bakalan runtuh. Dan Mhm. umat pun kehilangan khilafah. Ya. Sudah hampir 1 abad kita bilang. Kemudian saat yang menjadi persoalan di tengah umat ada dua pola yang digunakan kaum muslimin yang punya cita-cita juga sama, yang punya cita-cita ingin mengembalikan khilafah. Ada yang menggunakan kemudian ada dua kelompok kaum muslimin yang berupaya menegakkan khilafah itu dengan bergabung dengan sistem politik yang ada. Ada juga yang tidak menggunakan terlibat langsung dengan sistem politik yang ada. Artinya ada dua kubu nih, ada dua pola yang digunakan. Ya. Ataupun mungkin ada yang tidak menggunakan senjata perang melawan pemerintahan dan lain-lain. Nah, kita coba bangun dua kondisi tadi di awal lah. Nah, menilik dari yang dilakukan oleh Mustafa Kemal untuk meruntuhkan khilafah, bisa menjadi aneh bahwa kelompok yang mengatakan kita merubah sistem itu tidak mesti berada di dalam, tetapi Mustafa Kemal berhasil merubah khilafah itu di dalam sistem. Nah, ini gimana, Ustaz? Nah, misalnya muncul pertanyaan seperti Ya. itu, nah, kan begitu tuh. Nah, bisa saja kan pemikiran-pemikiran yang begitu muncul seakan-akan menganalogikan bahwa perjuangan di dalam sistem itu juga berhasil merubah sistem. Ya, faktanya itu sebenarnya kalau kita lihat ya dari urean tadi saya sampaikan itu dan yang ada di dalam ini ya kitab apa namanya Kaifah Hudimat Khilafah ini sebenarnya faktanya Kemal itu membuka tadi membuka apa namanya katakanlah perubahan tadi itu dari luar ya karena dia kan tadi itu tidak pernah berhasil di dalam itu gitu ya. Jadi dalam konteks ini kekuatan real apa namanya Kemal itu ada di luar sistem sebenarnya ya yang tadi membuat sistem yang eksis akhirnya kemudian takluk. Gitu ya. Jadi ini poin realitanya seperti itu justru gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan oh kami akan apa istilahnya apa namanya mengotak-atik lah begitu ya dari dalam tidak akan bisa. Karena faktanya Kemal itu berkali-kali tadi saya katakan ada kata-kata menarik yang penting. Kemal sebenarnya tidak setuju kalau kemudian pemilu itu dilakukan tapi dengan paradigma lama. Paradigma lama itu maksudnya parlemen ada di bawah sultan. Tapi dia tempuh itu ya dalam konteks bahwa apa yang dia lakukan itu apa tentu harapannya dia semakin kuat secara apa namanya secara politik begitu kan dan faktanya dia tidak pernah menjadi anggota apa namanya maaf tidak menjadi ketua parlemen nanti kecuali setelah kemudian apa namanya parlemen itu melakukan sidang untuk menunjuk nanti kita akan bahas itu di bagian belakang tetapi kekuatan untuk mengubah sistem itu tetap ada dari luar. Adapun dalam sistem tadi itu hanya meresmikan itu dalam pengertian tadi mengatakan bahwa apa yang kemudian dikatakan orang luar tadi ya dalam hal ini Kemal itu benar yaitu apa kita harus mengubah ini maksudnya mengubah khilafah menjadi
apa namanya republik ya dalam konteks ini demokrasi. Jadi sebenarnya apa yang apa terjadi itu tetap ya perubahan yang fundamental ya sama seperti sekarang ini parlemen di Turki itu kan tetap sekuler. Sebagaimana juga Erdogan itu tetap ada di dalam konstitusi yang apa sekuler yang itu tetap tidak bisa diubah kecuali kalau kemudian rakyat Turki yang di luar sistem itu kemudian melakukan desakan gitu loh. Nah, sehingga dari situ nanti pada waktunya suatu saat ya bisa jadi Turki ya atau bukan hanya Turki ya tetapi juga negara-negara yang lain itu akan mengatakan oke, kami setuju atas apa yang kemudian Anda minta gitu, maksudnya desakan tadi, kekuatan politik tadi dari luar sistem tadi itu, sehingga kami akan apa berubah. Gitu ya. Artinya berubah menjadi misalnya dalam konteks republik, kalau Kemal tadi dari khilafah menjadi republik sekuler, maka dari republik sekuler menjadi khilafah lagi. Kan tidak ada masalah. Tapi desakannya itu mesti dari luar. Ya, dari dalam itu sebenarnya hanya kalau bahasa saya itu hanya ngegongin gitu ya. Ngegongin itu hanya sekadar memformalkan, karena real kekuatan itu adalah desakannya harus dari luar gitu ya. Makanya kalau sekarang ini orang mengatakan pemilu itu tidak akan mengubah apapun kecuali hanya perubahan orang ya, sirkulasi dari para pemain lah gitu ya, sirkulasi elit ya, sebagian kemudian mengolok-oloknya dengan sirkus elit gitu ya, jadi bukan sirkulasi elit begitu ya. Nah itu yang terjadi seperti itu sebenarnya. Coba Anda lihat apa yang akan terjadi, orang yang mau berubah sistemnya kalau tetap seperti ini tidak akan, itu akan ada perubahan yang mendasar kecuali itu didesakkan dari apa luar. Makanya disinilah urgensi ya untuk melakukan perubahan secara mendasar ya dari luar, dan itu ada sandarannya secara syar'i gitu ya. Jadi artinya bukan hanya dari sisi realitas saja atau fakta, tapi juga sandaran syar'inya itu adalah apa? Dari perilaku politik yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Sehingga apa? Ketemulah di sini antara realitas politiknya yang kalau itu terkait dengan asasi ya, perubahan yang dari fundament itu tidak akan bisa dari luar begitu ya, tetapi harus maaf, tidak bisa dari dalam tetapi harus dari luar. Syar'inya itu adalah perilaku daripada Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah tadi itu, ujungnya ketika kemudian Madinah itu declare ya. Madinah sendiri kan kita tahu itu sebelumnya juga sama klan ya, dalam arti pemerintahannya itu didasarkan kepada apa asobiah ini ya, apa namanya kesukuan pada saat itu, akhirnya kemudian diubah dengan atas dasar Islam, dan itulah yang kemudian terwujud di dalam Piagam Madinah gitu ya, yang itu mengikat. Jadi kalau orang mengatakan Piagam Madinah kan nggak ada kata Islamnya. Nah, perhatikan di salah satu pasal itu disebutkan kalau Anda atau kalau ada perselisihan di antara warga negara ya pada saat itu harus dikembalikan kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Ini sejalan dengan ayat ya di dalam surah An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Ya, artinya apa? Tidak boleh kemudian semaunya sendiri gitu kan di dalam konteks hukum yang ada di situ. Jadi dalam konteks ini maka Piagam Madinah itu selain satu tertulis yang pertama di dunia, yang kedua isinya sendiri itu memang memberikan satu gambaran bahwa Islam itu menjadi rujukan. Jadi tidak seperti yang ada seperti sekarang ada orang yang mengatakan loh Piagam Madinah itu sama dengan Pancasila. Oh, tidak, itu faktanya berbeda. Pancasila itu tidak ada sedikit pun kaitannya dengan Islam. Sekali lagi ya, saya ingin katakan Pancasila itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Islam, karena memang dia tidak lahir dari akidah Islam. Gitu. Dia lahir, kalau kita telusuri para pembicara yang ada di dalam apa Badan Konstituante pada saat itu BPUPKI itu semuanya apa namanya mengacu kepada pikiran-pikiran mereka sendiri. Gitu ya, yang notabene yang mengajukan 5 itu ya, 5 poin itu misalnya Yamin juga menyampaikan yang sama gitu kan, Soekarno sendiri juga menyampaikan yang sama begitu kan, dan Soekarno sendiri mengakui bahwa ide Pancasila itu bukan originalitas dia sendiri, dia terpengaruh dengan apa yang disebut dengan dokter ya, bukan dokter Sun Yat-sen dari Cina itu ya, San Min-cui istilahnya kalau di ini kan itu ada 3, nah yang ada di situ, makanya Soekarno muncul kan apa namanya istilah ini 5 sila bisa diperas jadi 3
tiga bisa jadi satu. Apa itu gotong royong? Coba bayangkan ketuhanannya bisa diperas oleh Soekarno. Ya, menjadi satu apa poin, yaitu gotong royong. Bagaimana itu Tuhan bergotong royong gitu kan. Nah, makanya tidak layak untuk ya apa namanya diteruskan pemahaman-pemahaman yang seperti ini, harus dikritisi gitu. Apalagi dipatungkan. Jadi saya dengan ini juga ingin mengingatkan bahwa patungisasi yang terjadi ini, masya Allah, naudzubillah gitu ya, ini harus ditolak. Ini proyek haram, ya. Membuat patung makhluk bernyawa, dalam hal ini manusia saja sudah masalah, mengkultuskan itu juga masalah, pikiran-pikirannya sendiri juga kemudian bukan pikiran dari Islam. Kenapa? Jangan lupa Pak Natsir dengan kawan-kawan tawarannya satu, asas negara Islam, bukan Pancasila. Begitu. Jadi ini yang mesti kemudian direnungkan oleh kita semua, bahwa Piagam Madinah itu bukan Pancasila, dan sebaliknya Pancasila juga bukan Piagam Madinah. Piagam Madinah basisnya Islam. Begitu. Itu saya kira ya. Jadi kita apa namanya jadi lebih apa namanya, mudah-mudahan lebih apa ya, lebih percaya diri lah gitu. Cukuplah Islam gitu. Ini yang seperti dikatakan oleh salah satu asar ya di dalam apa namanya riwayat itu, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan, kita ini mulia karena Islam. Kalau kita mencari kemuliaan di luar Islam, pasti kita nggak akan dapat. Nah, ini harus kita renungkan betul ya, bahwa Islam itu memuliakan kita gitu. Jadi kalau Islam itu tidak kita pegang, ya tidak akan mulia. Sepanas apapun ya, karena di dalam satu hadis itu dikemukakan bahwa apa yang kemudian nanti di apa namanya alami atau dihadapi oleh satu masa di dalam umat ini, itu seperti kata Rasul, al mutamasiku fitini wa bisunnati fi zamanil munkar kal qabitil alal jamri. Orang-orang yang mutamasik, orang yang istiqomah ya apa namanya dini, pada agama ini, yaitu agama Islam, wasunnati, dan apa sunnah-sunnahku, kata Rasul, fi zamanil munkar. Di situ tidak disebutkan zaman munkar itu bisa terjadi kapanpun, ya. Itu kal qabitil alal jamri, seperti memegang bara api panas. Kita bicara tentang khilafah aja bisa apa namanya di stempeli radikal bla bla bla, itu ngomong tentang jihad, wah ini teroris dan bla bla bla, yang ada di situ, padahal ini ajaran Islam gitu loh. Kan aneh kalau orang Islam fasih bicara tentang komunisme, fasih bicara tentang demokrasi. Ya, ada satu kuliah umum yang dilakukan oleh salah seorang capres kemarin itu, gitu ya. Demokrasi itu wah gitu kan. Saya bilang kok nggak ada Islamnya ya. Gitu. Saya komentarnya ini aja gitu. Jadi demokrasi lagi. Nah, inilah pentingnya untuk kemudian mengkomparasikan ya, agar kemudian Islam itu apple to apple dengan yang lain, itu hebatan mana gitu ya, bukan untuk asobiah, tetapi adalah untuk apa, untuk menunjukkan memang Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada apa namanya ini apa yang lebih tinggi dari Islam gitu ya. Makanya dari luar dan tidak mungkin dari dalam, itu intinya. Itu kalau perubahannya sekali lagi yang dimaksud adalah perubahan yang sifatnya asasiah ya, yang fundamental, yang mendasar ya. Kalau hanya sekedar, ada sebagian yang mengatakan gitu, Ustaz, justru kalau kita di parlemen itu sekarang yang biasanya tidak assalamualaikum, sekarang assalamualaikum. Ya baik-baik aja lah kalau masalah itu mah, itu urf apa namanya yang dibangun dalam konteks apa namanya akhlak Islam, ya nggak ada masalah. Tapi yang kita persoalan ini fundamentalnya, kebijakannya, asas dan kebijakannya. Bagaimana mungkin di dalam sistem ini lahir undang-undang Ciptaker, undang-undang Minerba, undang-undang kesehatan, gitu ya, macam-macam yang lain-lain itu, yang jelas itu tidak pro rakyat. Jangan lupa tanggal 1 September ini harga-harga BBM tahu-tahu naik loh. sudah tahu ya semuanya Bapak Ibu sekalian. Ini juga menurut saya sudah sangat zalim ya, sudah zolim itu. Jadi info terakhir silakan nanti dicek, Pertalite itu dihapus. Yang ada sekarang itu apa, tidak ada Pertalite. Dulu premium hilang, sekarang Pertalite hilang. Saya nggak tahu apakah akan ini akan terus gitu ya, atau maksudnya seterusnya. Ini kita bisa melihat dari ini. Jadi sistem yang seperti ini tidak mungkin perbaikan itu dari dalam, begitu. Tetapi adalah perubahannya harus mesti dari luar. Dan inilah pentingnya, saya berkali-kali sampaikan, pentingnya edukasi politik atau yang disebut dengan pendidikan politik tadi itu, untuk membangun apa, kesadaran politik, al-wa'yu as-siyasi, political consciousness. Untuk apa? Melihat fakta apapun dengan sudut pandang Islam. Kalau bahasa sederhananya itu, saya terinspirasi dengan
apa namanya ayat pertama yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu artinya membaca seluruh realitas, bukan membaca buku, karena buku waktu itu belum ada yang sifatnya teks itu, ya jarang, ya ada tapi mungkin fasenya bukan itu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, ya dengan nama Robmu yang kemudian menciptakan, artinya dari sudut pandang Allah, dari sudut pandang Islam. Jadi dari sini sederhana, fakta apapun, peristiwa apapun, berita apapun itu harus diambil sikapnya dengan sudut pandang Islam dari Bismi Allah tadi itu, dengan nama Allah tadi itu, ya sehingga apa namanya benar-benar ini, oh betul Ustadz, pertamax naik, gas 3 kilo harus pakai kakak, ya ini makin dolim aja semuanya ini. Saya sedih kemarin ada seorang apa namanya ya seorang public figure lah, seorang ustadz yang dikatakan begini, kira-kira kalau kami ini punya uang banyak terus beli gas yang 3 kilogram itu apakah boleh Ustadz? Jawabannya haram. Menurut saya tidak, itu gas ya, sebagaimana itu adalah milik rakyat secara keseluruhan, tidak yang miskin, tidak yang kaya. Jadi kalau jawabannya itu mengharamkan membeli, itu menurut saya sangat-sangat ironis ya jawaban yang seperti ini. Nah, hari ini kita dapat kadonya kan, tanggal 1 September ini. Gitu. Saya tadi apa namanya belum baca detail ya. Mudah-mudahan ini berita ini kalau ini benar, saya kira ya semakin keadaan semakin sulit saya kira. Dan ini saya kira warning ya. Kalau kemarin di Medan ada ibu-ibu yang melempar apa namanya sendal gitu, maka ya tentu disinilah kita harus merenung apakah rezim yang seperti ini layak untuk kemudian apa terus berkuasa begitu. Saya kira itu ya. Dari Bu Arbainah tetap semangat dakwah ya, mudah-mudahan terus apa semangat ya, kita semua insya Allah diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu Kang Asar ya sementara untuk malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita lanjutkan untuk minggu ketiga ya, insya Allah ya, sabarlah, ini masih ada 5 ya, saya sudah beritahu anunya ini closingnya, jadi jangan kemana-mana. 5 pertemuan ke depan ya, mungkin kalau 5 kali berarti kira-kira mungkin 2,5 bulan lagi ya, jadi 2,5 bulan itu berarti kalau sekarang bulan September, ini 1 kali lagi nanti ya, insya Allah berarti pertemuan ke 16 ya, 17, 18, 19, 20 berarti nanti di bulan apa, Oktober November insya Allah sebelum akhir tahun, sebelum apa namanya awal tahun nanti semuanya sudah semakin semangat ya untuk mengajak ya melakukan perubahan gitu ya. Kemal Pasha yang batil saja apa namanya terus ini apa namanya menempuh jalan perubahan yang dia yakini, maka kalau kita mengikuti Rasul, apa yang membuat kita ragu? Apa yang membuat kita tidak bersemangat? Apa yang membuat kita kemudian tidak bersungguh-sungguh? Wong hidup kita tidak tahu ya. Ini cerita sedikit Kang Azhar sebelum saya tutup. Ada 2 orang ya, satu sahabat saya, yang kedua saudara saya. Sahabat ini maksudnya ya saudara seiman kita juga, tapi maksud saya beliau jam 2 siang itu masih ngobrol dengan tetangganya di warung dekat rumahnya lah gitu. Nah, beliau kemudian pulang jam 1 siang itu, jam 2 itu nggak enak badan. Akhirnya dikerokin lah begitu sama istri beliau, kemudian tidur. Ketika tidur, Allah menakdirkan meninggal saat itu. Tidak susah meninggalnya, tapi terasa ya, terasa tiba-tiba begitu ya. Karena ya sakit biasa, bukan sakit ya, apa maksudnya kerasanya itu kayak kayak masuk angin biasa begitu. Nah, saudara saya kebetulan nih kakak sepupu saya, kami tumbuh bersama waktu kecil begitu ya, di asuhan kakek begitu ya. Itu kemarin wafat itu di jam yang berbeda. Ya kalau tadi itu dari jam 1, dia jam malam kayak gini ini masih ngobrol dengan tetangganya. Ya biasa apa sebelum apa masuk rumah gitu ya, ngobrol-ngobrol di apa di apa di halaman begitu ya, kira-kira ini jam 1 itu sesak ya, dia tidak bisa apa namanya napas yang nyaman gitu, akhirnya dibalur oleh istri beliau ya, enakan begitu ya. Jam 2 ini lagi apa ini lagi terjadi lagi, terus kemudian dibawa rumah sakit jam 3, kira-kira jam 4 itu sudah nggak ada. Apa yang saya ingin ceritakan dengan 2 ini 2 peristiwa ini kurang lebih 2 pekan lah
Yang satu 2 pekan yang lalu, yang satu ini baru pekan kemarin. Begitu. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat, waktu ini tidak akan bisa kita prediksi. Kemenangan itu adalah pasti, dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting itu adalah kontribusi kita itu apa sebelum kita mati. Begitu. Dan mati itu pasti, tidak ada yang bisa menentukan. Kalau berkaca dari cerita 2 orang ini, saudara kita ini, ya, kebetulan tadi saudara saya dan sahabat saya tadi itu, maka sesungguhnya tidak ada yang apa namanya tidak apa mungkin terjadi setelah kajian ini sehari, besok, sepekan besok, ya sebulan besok dan seterusnya, itu waktu kita benar-benar mendekati akhir. Jadi kalau waktu itu terus bergulir, pada hakikatnya bukan umur kita yang bertambah, tetapi sesungguhnya makin sedikit atau makin sebentar kesempatan kita untuk menuju akhir. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua berdoa tetap diberikan kesehatan, diberikan kemudian semangat, ya, dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi seluruh langkah dakwah dan kehidupan kita. Terima kasih, atur nuhun. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.